Catatan Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi tegaskan pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh dalam kasus peretasan terhadap Pusat Data Nasional sementara. Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Presiden Jokowi pekan ini melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita dalam proses sedang memasang pompanisasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah diproses di lapangan ada 360 pompa yang kita harapkan pada saat di Sulawesi Selatan kering, panjang, panas, gelombang panas tidak mengganggu produktivitas para petani. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Kembali bersama saya Muslih, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Senin 1 Juli 2024, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 1 Juli 2024. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk menyiapkan skenario perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN akan mengalokasikan ASN ke IKN dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah pemindahan ASN kementerian lembaga ke IKN secara bertahap. Yang kedua adalah formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN, di mana rekrutmen CPNS tersebut akan dibuka pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2024. Pada tahap pertama berdasarkan rincian formasi bersama terdapat 40.021 formasi CPNS di pemerintah. Cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. Berbagai regulasi yang rigid dan detail terkait dengan pemindahan IKN yang akan dilakukan pemindahan dalam waktu dekat. Teman-teman sekalian, kami ingin sampaikan bahwa ada rencana pengisian ASN di IKN terdiri dari 3 hal. Satu, pemindahan dari Kementerian Lembaga ke IKN. Yang kedua adalah pengadaan CPNS khusus IKN tahun 2024. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa sampai saat ini sudah ada formasi 130.341 di instansi pemerintah pusat. Di dalamnya nanti akan ada 600 formasi untuk OIKN. Kemudian 40.021 ini formasi kementerian lembaga yang akan ada di IKN. Nah, berkali-kali saya sampaikan pemerintah akan memberikan afirmasi di formasi 40.000 ini yang akan ditempatkan di IKN karena nanti yang akan dilakukan proses seleksinya amat sangat ketat dengan sistem CAT, jadi tidak ada satupun yang bisa membantu. Dan di sistem ini ketika mengerjakan soal, keluarganya bisa lihat. Namun demikian, pemerintah pusat, tadi Bapak Presiden telah memutuskan akan memberi afirmasi untuk putra-putri Kalimantan. Sehingga dengan demikian, tadi telah diputuskan untuk tahap awal akan ada afirmasi 5% untuk putra-putri Kalimantan terbaik menjadi bagian dari 40.000 formasi ASN yang akan dibuka di Juli Agustus nanti. Berarti akan ada 2.000 putra-putri Kalimantan terbaik yang nanti akan diberi ruang afirmasi untuk di formasi CPNS fresh graduate di IKN. Yang kedua adalah kami sampaikan terkait dengan mutasi dari Pemda sekitar IKN. Di dalam rapat ini juga dibahas, tidak semua PNS bisa mutasi ke IKN atau Pemdasus IKN nanti, tapi melalui seleksi yang terbuka
secara kompetitif, lowongan pegawai ASN harus diumumkan oleh IKN dan KL yang ada di IKN, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini supaya mereka yang pindah atau mutasi dari Pemda sekitar Kalimantan juga terdiri dari ASN yang berkualifikasi tinggi, talenta digital multitasking yang bisa memberi layanan secara digital dan sebagaimana standar sistem pemerintah berbasis elektronik. Menpan RB menyampaikan bahwa Presiden menyatakan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya mengubah infrastruktur fisik, tapi juga mengakibatkan transformasi dalam pola pikir, budaya kerja, dan pemanfaatan sumber daya manusia. Senin 1 Juli 2024, Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 di Pelataran Merdeka, Monas, Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden menyatakan kepuasannya terhadap survei terbaru yang menunjukkan citra Polri semakin baik, bahkan menempati urutan tertinggi kedua. Menurut Kepala Negara, hal ini patut dipertahankan dan ditingkatkan karena tantangan ke depan akan semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian, baik dari sisi geopolitik, ekonomi, teknologi, hingga iklim. Sementara itu memasuki tahapan Pilkada 2024, Presiden meminta Polri turut mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi ini dengan menjaga netralitas, stabilitas, dan menjaga demokrasi agar Pilkada dapat berlangsung dengan aman, jujur, dan juga adil. Terima kasih atas kerja keras, atas pengabdian seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan, proses demokrasi pemilu 2024, dan agenda-agenda besar pembangunan Indonesia, sehingga bangsa kita mampu tetap tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian global saat ini. Keluarga besar Polri yang saya hormati, Polri memiliki peran sentral di masyarakat, selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Polri tidak ada liburnya. Polri ada di mana-mana, tidak ada wilayah yang terlewatkan bagi Polri. Tapi di sisi lain, artinya rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak-gerik dan tindak tanduk Polri. Saya senang beberapa survei terbaru menunjukkan citra Polri yang semakin baik, bahkan menempati urutan tertinggi kedua. Ini patut kita syukuri, serta harus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan apa? Dengan komunikasi publik yang baik, dengan menjadi contoh, dengan menjadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Karena tantangan ke depan tidaklah semakin mudah, baik dari sisi geopolitik, dari sisi ekonomi, teknologi, iklim, semuanya semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian. Di sisi lain, pelaksanaan tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi beragam tantangan, serta daya saing kita di tengah kompetisi global. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Polri harus semakin lincah, adaptif, dan memiliki cara pandang strategis, menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan. Selasa 2 Juli 2024, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta membahas relaksasi pajak industri kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas mengatakan bahwa Presiden meminta perpajakan industri kesehatan harus dibikin sederhana dan efisien tanpa mengganggu pendapatan pemerintah. Menkes menyebutkan perpajakan menjadi penting karena isu jeda waktu dan bunga di Indonesia yang masih relatif lebih tinggi. Yang nomor 2, kita juga bicara mengenai perpajakannya. Tadi ada Ibu Sri Mulyani. Perpajakannya bagaimana supaya bisa dibikin lebih efisien,
lebih sederhana, tapi tanpa juga mengganggu pendapatan pemerintah, karena cash flow-nya kan penting juga bagi pemerintah untuk dijaga. Kenapa perpajakan ini penting? Karena ada isu jeda waktu, dan bunga di Indonesia kan masih relatif lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya masalah cash flow-nya itu tertunda 3 bulan, 6 bulan, itu kan cost-nya bisa 5% sampai 8%, karena setahunan bunga kita kan beban bunganya masih sekitar 8-10%. Itu juga yang tadi dibicarakan. Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu juga meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencari formulasi agar harga obat dan alat kesehatan di Indonesia lebih murah seperti di luar negeri. Presiden meminta Menkes kembali menemuinya dalam 2 minggu ke depan untuk menjelaskan formulasi tersebut. Ya, alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga, kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Yang nomor 2, beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih resilience untuk Indonesia kalau ada pandemi lagi. Nah, dibahas satu persatu kenapa harga obat dan akses tinggi. Yang kedua, kok industrinya nggak maju-maju. Yang pertama, kita kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi, tata kelolanya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian akses dan obat-obatan. Itu lebih ke masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa. Sementara itu dalam kesempatan yang sama Menkes juga mengatakan Presiden Joko Widodo meminta koordinasi yang baik dilakukan antar kementerian yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Perindustrian dalam mendesain satu ekosistem yang nantinya dapat memberikan insentif bagi pabrik-pabrik atau industri dalam negeri di bidang kesehatan. Menkes menyebutkan saat ini ada inkonsistensi yang terjadi, di mana di satu sisi pemerintah ingin mendorong industri kesehatan utamanya alkes atau alat kesehatan dan obat-obatan diproduksi dalam negeri, tapi di sisi lain dukungan insentifnya tidak berjalan dengan baik. Rabu 3 Juli, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Presiden Jokowi dalam kunjungan itu meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyatakan tentang pentingnya ekosistem baterai. Hal itu sebagai komitmen pemerintah untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global kendaraan listrik. Sumber daya alam yang melimpah, tetapi berpuluh tahun hanya kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah, tidak memiliki nilai tambah, tapi material kita semakin hari semakin habis. Tetapi sekarang dengan dibangunnya smelter, dengan dibangunnya pabrik sel baterai kendaraan listrik, kita akan menjadi pemain global yang penting dalam global supply chain untuk kendaraan listrik. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, serta PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin. Rabu 3 Juli, masih di Karawang, Jawa Barat, Presiden Jokowi pada sejumlah wartawan termasuk reporter El Sinta tegaskan pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh kejadian peretasan Pusat Data Nasional sementara 2. Menurut Presiden, yang terpenting saat ini adalah mencari solusi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Presiden menekankan agar semua data nasional direkam cadang atau di backup. Iya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya
harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapan ini dari Bapak? Semuanya sudah dievaluasi. Pada pekan lalu Jumat 28 Juni, Presiden Jokowi telah memimpin rapat bersama sejumlah pihak untuk membahas penanganan serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional Sementara. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Kamis 4 Juli, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi bertolak menuju Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan kunjungan kerja. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai. Kamis 4 Juli, dalam kegiatannya pada kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi meninjau pelaksanaan bantuan pompa air untuk pengairan sawah dan pertanian di Kabupaten Bone. Presiden menjelaskan upaya tersebut merupakan upaya pemerintah meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dalam proses sedang memasang pompanisasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah diproses di lapangan ada 360 pompa yang kita harapkan pada saat di Sulawesi Selatan kering, panjang, panas, gelombang panas tidak mengganggu produktivitas para petani. Sekarang memang masih kita masang pas masih hujan deras. Tidak apa-apa, ini persiapan. Karena semua negara mengalami kekeringan. Semua negara mengalami penurunan produktivitas berasnya. Sehingga kita nggak mau dikejar dengan cara pompanisasi. Tapi juga tidak hanya di Sulawesi saja. Di lumbung-lumbung padi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Lampung, termasuk Sulawesi, semuanya memang dalam proses sedang dikerjakan. Ya. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi juga melakukan dialog dengan para petani yang hadir di tempat tersebut. Selain itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga meninjau Pasar Sentral Palaka di Kabupaten Bone. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok. Selain di Kabupaten Bone, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga mengunjungi RSUD Kabupaten Sinjai. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kamis 4 Juli, masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, menjawab pertanyaan wartawan tentang pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asyari oleh DKPP, Presiden menjelaskan pemerintah menghormati keputusan DKPP. Presiden Jokowi tegaskan pemerintah akan terus mengawal proses pilkada serentak tahun 2024. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasa saja. Sementara itu, kegiatan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi di Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung hari Kamis dan hari Jumat.
Jumat 5 Juli masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan sejumlah kegiatan. Presiden Jokowi dan Ibu Negara mengunjungi Pasar Cekeng di Kabupaten Bulukumba. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melihat langsung harga-harga sejumlah kebutuhan pokok. Selain mengunjungi pasar, ketika berada di Kabupaten Bulukumba, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga mengunjungi rumah sakit umum daerah setempat. Dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga melakukan kunjungan ke rumah sakit umum daerah di Kabupaten Bantaeng, meninjau pelaksanaan pengairan pompanisasi persawahan atau pertanian, serta meresmikan bendungan Pamakulu di Kabupaten Takalar. Penting sekali saat ini karena semua negara produktivitas pertaniannya turun, produksi berasnya turun, ada potensi 500 juta orang akan kelaparan di seluruh dunia, dan air menjadi hal yang sangat penting sekali. Oleh sebab itu tadi pagi kita membagikan pompa untuk menaikkan air dari sungai ke sawah agar produksi beras kita tidak jatuh anjlok karena kemungkinan adanya kekeringan panjang. Tadi dibagikan di Kabupaten Bantaeng 80 pompa, tapi totalnya kita di seluruh tanah air 20.000 pompa, yang nanti targetnya semuanya adalah 70.000 pompa, yang itu akan kita manfaatkan untuk menaikkan produktivitas pertanian kita. Dan bendungan Pamakulu ini di Kabupaten Takalar juga sama. Kita ingin mengelola air kita, tidak kita biarkan masuk ke sungai dan terus ke laut, tetapi kita siapkan bendungan Pamakulu yang ini sudah dibangun sejak 2017, berarti sudah hampir 7 tahun, biayanya 1,6 triliun rupiah, memiliki daya tampung 82 juta meter kubik dengan luas genangan 460 hektar. Ini ada bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali, 1,6 triliun rupiah. Tetapi kita lihat nanti manfaatnya juga akan sangat besar sekali, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Takalar. Baik untuk nanti air baku, baik untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk mereduksi mengurangi banjir, dan yang paling penting adalah untuk irigasi kita mengairi sawah-sawah yang ada di Kabupaten Takalar dan sekitarnya. Mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Tim Liputan Bayu Istiqlal, Hutomo Budi, dan saya Muslih melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.